adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Halo adik-adik semua. Halo. Wah, pasti kalian semua pernah bertanya ya, sebenarnya gimana ya menjadi seorang sahabat yang baik? Betul. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi seorang sahabat yang gak cuek bareng Kananda Dan Kak Oli di Superbook Kids Club. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya kalian? Sehat kan? Wah, pastinya dong Kak Olive. Pasti kalian bertanya nih, kok biasanya Kananda sama Kak Olive duduk di sofa? Sekarang kok ada meja warna kuning lucu ini? Iya, jadi hari ini kita beda banget karena kita ada di galerinya kantor Kak Nanda dan Kak Oli. Gimana, keren gak? Keren kan? Nih, keren banget nih. Ada karya-karya seni dari seluruh Indonesia yang unik-unik dan adik-adik cuma bisa temukan di sini. Bener, ini adalah karya-karya dari om dan tante-tante yang menerima manfaat yang membuat semuanya ini dengan sepenuh hati. Bener banget, keren banget kan Kananda? Keren banget. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, gimana kalau Kananda sama Kak Olive mau kalian untuk absen? Sekarang tulis nama, terus kalian dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Iya, kita absen dulu nih Kananda. Oke. Yang udah tulis ya itu ada Nathan dari Jogja. Wow, halo. Terus ada dari Karawang, Deket. Jiro. Ada Vania dari Gresik. Wow. Halo. Terus ada Bona dan Elora dari Pematang Siantar. Halo. Jauh nih, halo. Ada Bruri, lebih jauh lagi dari Manokwari. Mantap bener. Terus ada yang dari Jateng, namanya Kanaya. Halo Kanaya. Terus ada, ini kayaknya kembar kali ya namanya Iya ya. deh. Marvel dan Marvinda dari Bandung. Halo. Ada Satria Sampurasun. dari Samosir. Wah, halo. Horas. Ada Gibson dari Balikpapan. Oh, ada Kathy dan Daniel dari kota Jayapura. Terus ada Michelle dari Semarang. Buat kalian yang lain yang belum disebutin, jangan lupa untuk tulis nama kalian dan asal kalian dari mana ya. Iya dong, semoga yang ikutan absen hari ini tuh ada 1000 Wow, adik-adik. mantap. Aminin dong. Amin. Izin. Nah, adik-adik seperti biasa ya, hari ini kita juga bakalan nonton kisah sahabat Superbook yang gak kalah seru. Benar. Tapi Kak Olive kali ini mereka kenapa lagi nih? Kan tadi kita udah mulai nih, pernah punya sahabat atau temen yang cuek, yang gak mood mungkin ya. Kali ini kita bakalan lihat ada anak Superbook yang cuek banget sama temennya. So sad. Dia tuh gak peduli temennya kenapa-kenapa gitu loh Kananda. Itu bagus gak sih adik-adik? Tetot. Terus gimana dong? Mereka nantinya bakalan berubah nggak ya? Penasaran kan? Aku juga penasaran. Gimana kalau kita nonton aja kisahnya sekarang? Ya, kita lihat. Yuk. Yohanes, lihat deh, nilai aku naik lagi. Iya, berapa? 95. Wah, aman banget. Aku juga naik sih, gak nyangka ya. Mama aku pasti senang. Kita sampai Angel yuk. Ayo. Angel, kamu habis dari mana? Nilai kamu gimana, Angel? Nih, apa? Loh, kok tumben sih, Angel? Dapat nilai segini? Santai lah, Angel. Kamu kan juga baru pertama kali dapat nilai jelek. Sama kamu galak nggak sih, Angel? Kalau dapat nilai jelek? Lumayan. Kalau mama aku mah ngomelnya doang yang lama. Marah sih enggak, tapi bikin pusing. Iya sama. Apalagi nanti dihukum. Pasti nggak boleh main. Untung kita aman ya.
Yaudah yuk, kita ke kantin. Duluan aja. Aku mau ke toilet bentar. Oh, yaudah. Ayo, kita duluan ya. Ditunggu ya, Angel. Kalau aku sih dapat nilai kayak gitu langsung stres. Kira-kira dia takut dimarahin gak ya sama mamanya? Gak tahu deh. Tadi dia kayak masih biasa aja, bisa senyum-senyum. Tapi ya gimana, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya juga sih ya. Kalau mama tahu, pasti aku dihukum. Gimana ya? Kok si Angel lama banget ya? Paling bentar lagi. Tapi ya, kalau diingat-ingat, tadi mukanya si Angel berbeda nggak sih? Iya sih, apa lagi sedih ya? Kok kalian nggak bertiga? Angel kemana? Katanya mau nyusul kak, tapi dia nggak datang-datang. Lo tuh Ben. Kalian nggak berpisah? Ada yang beda ya dari Angel tadi? Ada ya? Kan Angel biasanya dia ceria. Terus dia tiba-tiba diem nggak? Atau dia tiba-tiba nggak ngomong? Nah kadang teman kita itu kelihatannya biasa aja, baik-baik aja. Tapi coba deh kita belajar peka, kita belajar perhatiin dia lebih dalam lagi. Kita bakal tahu sebenarnya dia itu butuh pertolongan, butuh bantuan kita apa enggak. Maksudnya kak? Iya, bisa jadi hatinya nggak kuat. Terus dia nggak enak buat cerita ke orang lain. Atau dia ngerasa dia kuat sendirian. Terus kita harus gimana kak? Jadi tadi awalnya si Angel dapat nilai jelek kak. Lalu dia juga kelihatan sedih dan juga takut. Tapi aku sama Yohanes malah ejek dia kak. Soalnya kita juga nggak sadar kalau Angel berbeda. Nah, kalian kan udah temenan lama. Kalian itu paling tahu apa yang bisa bikin Angel itu seneng lagi. Iya kan? Iya kak. Iya kak. Terus kalian tunjukin kasih kalian, kepedulian kalian dengan cara kalian sendiri. Oke kak. Sekarang kalian cari Angel ya. Oke Iya, kak. Kak. Kalian mau ke sana dulu. Semangat. Iya kak. Kita beliin apa ya buat Angel? Apa roti ya di kantin? Ayo. Angel mana ya? Aku juga nggak tahu. Tuh, Angel. Ya udah yuk. Angel, Tadi kita, maaf ya. tadi kita beneran gak sadar. Ternyata kamu lagi takut. Tapi kita malah ejek. Aku takut mama marah. Padahal aku udah belajar, tapi nilai aku tetap jelek. Udah, tenang. Pasti kita bantuin kamu kok. Gimana kalau kita belajar bareng? Iya,
Besok abis pulang sekolah, belajar barengnya di rumah aku aja. Gimana? Serius? Serius, biar nanti kalau ada ulangan lagi, nilai kamu bisa bagus lagi kayak kita. Makasih ya. Ya, nih buat kamu. Pasti kamu lapar kan? Makasih. Iya, sama-sama. Ayo kita makan. Wow. Puji Tuhan ya, mereka itu bisa belajar untuk menjadi anak yang gak cuek lagi. Bener, mereka belajar untuk peka. Benar. Tapi ini ya Kak Olive ya, Kananda mau kasih sebuah kisah Alkitab yang akan menambah pembelajaran kita hari ini. Makin seru dong. Iya dong. Kita akan belajar tentang tema yang akan mengajarkan kita untuk menjadi sahabat yang mengasihi dan tidak nggak cuek. Benar, kisahnya apa ya kira-kira yang ada? Aku makin penasaran ini. Apakah kalian penasaran? Penasaran? Adik-adik tahu nggak? Kan Kak Olive tuh kayaknya belum pernah tahu kisah soal temen yang cuek ini. Emang ada ya di Alkitab kan ada? Ada, jadi itu adalah sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus. Dia itu menceritakan tentang seorang yang Sahabat, bukan. teman, yang cuek. Ya, ada Seorang yang yang cuek cuek. terus tapi ada yang pedulinya juga. Oh, penasaran banget aku. Ya udah, pengen gimana? tahu. Kalau kita langsung tonton aja animasinya, mari. Let's go. Guru kami sudah berjalan begitu jauh dan kami meminta kebaikan Anda untuk 1 malam saja. Beritahu gurumu, ia tidak diterima di kota kami. Kami orang Samaria, kalian jangan berhenti di sini. Jika kalian dalam perjalanan ke Yerusalem, pergilah. Guru, orang Samaria menolak kita masuk ke kota mereka. Tuhan, apa engkau ingin kami memanggil api dari langit untuk membinasakan mereka? Kamu tidak tahu roh mana yang menguasai kamu, sebab anak manusia tidak datang untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkannya. Orang Samaria akan selalu bertentangan dengan orang Yahudi dan akan selalu demikian. Yesus baru saja akan menuju kota Samaria. Kita akan diterima di sana. Aku masih berpikir untuk menurunkan api ke tengah orang-orang Samaria itu. Apa Anda memiliki kuasa seperti itu? Ya, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi Yakobus meminta api turun dari langit untuk memberikan pelajaran pada orang-orang yang tidak dia suka. Oh, itu bagus ya, Kobus. Apakah bentuknya seperti bola api, kilat api, atau apa yang... Yesus menjelaskan, ia datang untuk menyelamatkan manusia, bukan menghancurkan. Petrus, saudara-saudara kita butuh makan dan tempat untuk bermalam. Iya, Guru, akan aku siapkan. Aku di sini saja dengan mereka. Jadi mengenai kuasa ini, Anda tidak dapat memakai itu untuk melawan musuh, tetapi untuk melindungi seseorang. Aku melindungi Chris dan Joy. Orang itu, dia Yesus dari Nazaret. Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan apa yang kau baca? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jawabanmu benar. Perbuatlah demikian dan engkau akan hidup. Tetapi Guru, siapakah sesamaku itu? Aku katakan kepadamu, adalah seorang Yahudi sedang pergi dari Yerusalem ke Yeriko dan ia diserang para penyamun. Cerita ini pasti seru. Hahaha. Aku harus
cari Chris dan Joy dan memberitahu mereka tentang ini. Petrus, kami dapat rotinya. Letakkan di keranjang dekat ikan. Oh, Chris, Joy, kalian di sini. Kamu kemana saja, Gis? Aku dekat sumur mendengarkan Yesus bercerita tentang seorang Yahudi yang diserang dalam perjalanan. Tidak ada yang menolong. Pertama-tama ada orang Yahudi lain yang lewat, dia tidak berhenti, lalu dia... Pelan-pelan, Gizmo. Kami tidak mengerti yang kamu katakan. Yesus menceritakan tentang apa? Baiklah, aku ceritakan. Cerita luar biasa. Ada seorang Yahudi dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena, ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Untung saja ada satu robot pahlawan di dekat sana. Tolong! Aku akan menyelamatkanmu. Saat itulah robot itu melawan penyamun dan menyelamatkan pejalan itu. Dan... Tunggu. Sebentar, Tunggu Gis. sebentar. Apa? Itu pasti bukan cerita yang Yesus ceritakan. Yesus tidak menceritakan tentang kamu kan, Gis? Tidak. Kenapa? Jadi kamu tidak ada di cerita itu? Ya, secara teknis, tidak. Jangan buang waktu, Gis. Ceritakan saja yang sebenarnya. Seperti yang Yesus ceritakan. Baiklah. Tetapi aku seharusnya ada di cerita itu. Yesus berkata ada seorang pejalan yang diserang oleh 3 orang penyamun. Dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Lalu para penyamun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Dan itu bukan bagian terburuk dari cerita Yesus. Pria berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Apa yang terjadi selanjutnya saat seorang Samaria datang? Bagus. Dan kamu tidak melawan penyamun-penyamun itu karena kamu tidak ada dalam kisah itu. Tapi apa yang dilakukan orang Samaria itu? Aku sulit melihatnya. Mungkin karena aku tidak tahu siapa orang Samaria itu. Oh, kalau begitu kita tidak akan tahu akhir ceritanya. Coba aku periksa orang Samaria di databaseku. Orang Samaria tinggal di Samaria dekat orang Yahudi. Tetapi tempat ibadah dan tradisinya berbeda. Kebanyakan Yahudi menganggap mereka orang asing dan pembuat onar. Akan lebih mudah jika kita dengar semuanya langsung dari Yesus. Aku sempat merekam videonya. Kamu merekam videonya? Kenapa tidak bilang dari tadi, Gizmo? Aku tidak ingat. Baiklah, tunjukkan videonya. Baiklah. Seorang Samaria saat ia melewatinya menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Siapa? Lalu bagaimana? Terus kenapa videonya mati, Gizmo? Oh, saat itu aku pergi mencari kalian. Oh, bagus. Kita mendengar kisahnya, tetapi sekarang kita tidak tahu maksudnya. Ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, siapa sesamanya itu? Siapakah dari 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malang itu? Ya, orang-orang dari negerinya sendiri saja tidak mau menolongnya. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya. Ya, orang Samaria itu. Pergi dan perbuatlah demikian. Wow, seru banget ya.
kita tadi udah lihat kisah orang Samaria yang baik Benar, hati. ternyata aku tahu ceritanya kan Enda. Iya dong. Kok bisa ya orang Samaria itu baik banget? Ya kok bisa ya? Kenapa ya? Padahal secara sejarah mereka tuh nggak berteman. Benar. Tapi kok orang Samaria itu mau loh membantu, bahkan adik-adik dia bukan cuma sekedar membantu kasih tenaganya, dia kasih apa yang ada di Dalam dirinya. Apa coba ya dalam dirinya? Wow. Dalam dompetnya. Dia bahkan kasih uang untuk merawat orang itu sampai benar-benar sembuh. Benar. Wah, keren banget. Tapi ya Kak Olive, kalau Kananda itu kadang-kadang ngerasa kita sebagai anak-anak Tuhan seringnya malahan seperti orang-orang Farisi yang gak mau menolong. Kan kadang-kadang kalau kita melihat ada teman-teman kita yang kesusahan, kita gak mau tuh ikut campur karena nanti jadinya repot. Bener gak sih adik-adik? Iya, aku sering lihat hal kayak gitu juga kan Anda. Nah, adik-adik belajar apa hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar ya. Tolong tulis, tolong. Izin. Ya, tolong ya. Adik-adik boleh tulis di kolom komentar bawah supaya kan Anda dan Kak Olive juga bisa baca kalian belajar apa. Betul, kita tunggu ya apa yang kalian pelajari. Wah, Apa nih? Apa nih? jadi lucu. hari ini kita ada tantangan dari Bapak produser kita. Siapa ya produser kita ya? Salvo kan udah. Ini lucu banget. By the way, Semuanya. ini punya Superbook ya kalian. Zoom in. Zoom out. Mana editor kita? Zoom in. Zoom out. Oke. Iya, jadi tantangannya adalah Kak Olive harus menuangkan, jadi di dalam sini ada air. Nah, Kak Olive harus menuangkan air dari botol ke dalam gelas tapi tidak boleh melihat. Oh, jadi tutup mata gitu? Nggak boleh, kalau tutup mata kan kamu suka mengintip. Ya kamu harus melihat kemana, misalnya gini. Begini gitu. Iya gitu. Kayak gitu. Siap ya? Oke. Sekarang? Iya sekarang dong. Oh iya, oke. Siap ya? Nih, bentar. Mana nih? Boleh begini Nggak nggak? boleh, Oh, harus nggak tangan boleh. satu. Oh, harus tangan satu. Wah, adik-adik ini agak Kita susah tutup pakai kacamata ini ya. Gimana caranya aku bisa? Gede Siap. banget, aku kayak belalang. Satu. Nah, ya. Ini udah dibuka. Ini sudah dibuka, sudah bisa dituang. Udah. Diminum dulu kali ya. 1, 2, 3. Ah, tadi sih feeling aku di sini ya. Kayak di sini ya. Dikit dulu. Kok nggak ada yang keluar? Atau tuh ada suara? Nah, tuh ada suara tuh. Nah, bentar. Terus, Ini aku terus. yakin ini mah. Jangan aku basah nih. Begini nih. Percaya diri banget nih, basah. Oke, Nah, cukup. oh, oke, cukup. Apakah kamu yakin dengan hasil kamu? Oh, yakin dong. Yakin banget. Silakan Udah dilihat. bisa buka. Silakan dilihat. Ternyata susah. Ini airnya pada Berantakan. berantakan. Nah, adik-adik, air yang tumpah, yang berantakan ini itu melambangkan bagaimana hidup kita akan menjadi berantakan bagi orang lain saat kita memilih untuk cuek. Jadi kan kita nggak bisa tuh fokus sama teman kita. Kan kalau tadi menuangkan air kan kita harus fokus tuh ngeliatin. Tapi kalau kita nggak mau lihat, udah deh berantakan semuanya. Nah gitu maksudnya. Jadi kita kan sebenarnya di hati kita kan kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita punya kasih kan. Nah kita itu harus belajar untuk melihat nih teman-teman kita yang butuh pertolongan, yang ada di sekitar kita. Kita harus fokus sama mereka supaya kita bisa menjadi teman yang baik, yang peduli. Sehingga teman-teman kita juga nggak kesusahan. Ya, intinya nggak boleh cuek. Bener. Terharu banget aku dengarnya. Nah, Kak Nanda sama Kak Olive punya tips gimana sih menjadi seorang sahabat yang tidak cuek. Adik-adik, hari ini kita mau kasih tips. Ini dari tadi Kak Olive tuh, wow, tips kali ini apa ya? Keren banget nih. Jadi hari ini Kak Nanda sama Kak Olive akan memberikan Satu kata. Satu kata. Iya, tipsnya. Tipsnya, Biar apa? Biar supaya gampang kalian ingetnya. Benar. Jadi kalian harus ingetin peduli. P-E-D-U peduli. L-I. Coba dari Kak Dari Olive. Kak Olive dulu ya. P itu apa ya? P, perhatikan.
perhatikan. Jadi kita harus perhatikan, kita harus jadi sahabat yang gak boleh cuek, tidak cuek. Terus kita harus perhatikan sekitar kita. Kita harus lihat siapa yang lagi sendirian, siapa yang kelihatannya lagi sedih dan butuh untuk ditemenin. Nah, sekarang yaitu empati. Empati itu adik-adik artinya kita mencoba merasakan apa yang teman kita rasakan. Bukan malah ngetawain atau ngejek, tapi kita juga diajak untuk berpikir, gimana ya kalau aku ada di posisi dia? Pasti aku juga sedih. Bener. Sekarang D, datangi. Nah kalau misalkan kalian sudah lihat dan peduli, kalian tuh nggak boleh dari jauh, jangan cuma lihat dari jauh. Bener. Gitu kan. Kalian harus datang, duduk bareng, kalian hampiri, ajaklah ngobrol. Benar. Terus usahakan untuk membantu. Seorang sahabat yang baik itu akan selalu mengusahakan dirinya untuk membantu temannya. Mungkin kalian gak bisa menyelesaikan semuanya langsung di hari itu, tapi kamu bisa mulai membantu dari hal yang kecil. Bener. Terus L, laporkan jika perlu. Nah ini penting banget adik-adik, kalau masalahnya berat, kalau ada yang disakiti, lapor ke guru atau orang tua. Betul. Nah itu bukan ngadu ya, tapi berani. Bener, jangan nanti malah dibilangin, ih dasar si tukang ngadu gitu. Jangan takut karena itu kalian melaporkan yang benar supaya nggak ada teman-teman yang tersakiti. Mantap. Yang terakhir adalah I, yaitu ingat. Ingat apa? Ingat kasih Tuhan ada di dalam kamu. Nah adik-adik kita harus ingat kalau Tuhan itu kan udah hidup di dalam kita. Nah kasihnya juga hidup di dalam kita. Benar. Makanya kita harus memancarkan, memberikan kasih kita kepada teman-teman kita. Sehingga kita bisa menjadi sahabat yang peduli. Yuk kita ulang bareng-bareng kan Anda. Gas. Takutnya adik-adik lupa. Ayo Ya kan? kita mulai dari P. Perhatikan. Terus E, Empati. D, Datangi. U, Usahakan membantu. L, Laporkan jika perlu. dan terakhir I. Ingat, kasih Tuhan ada di dalam kamu. Dan itulah cara untuk menjadi sahabat yang tidak cuek. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi sama Kak Daniel di sini. Adik-adik, Kak Daniel lagi mikirin sesuatu nih. Kenapa ya kadang-kadang kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita kadang-kadang suka cuek sama orang lain. Contohnya gimana, Kak? Contohnya, waktu kita ngelihat ada orang yang susah di sekolah kita mungkin, atau di sekitar kita mungkin, kita itu kadang-kadang nggak mau peduli, nggak mau lihat. Padahal kita udah tahu bahwa orang itu lagi sulit, lagi susah, lagi menderita. Tapi sebagai anak Tuhan kadang-kadang kita suka nggak mau ngelihat. Karena mungkin kita mikir ya, kalau bantuin orang itu pasti nggak gampang, pasti susah. Duh, nanti aku jadi susah lagi gara-gara bantuin orang. Kak Daniel juga kadang-kadang mikir gitu sih adik-adik. Tapi adik-adik, Kak Daniel mau kasih tahu nih, kalau firman Tuhan ternyata bicara lain di 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Iya ya, waktu kita nggak peduli sama orang lain, bukan cuman hidupnya aja menderita, tapi dia nggak bisa dengar kabar baik. Dia kehilangan kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan. Yang sebenarnya ketika kita menjadi anak Tuhan yang mau peduli sama mereka, mereka bisa merasakan kasih Tuhan lewat kita. Siapa di sini adik-adiknya Kak Daniel yang mau sepakat kalau kita memang harus menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain? Siapa di sini yang sepakat sama Kak Daniel? Ya, good job! Karena sebenarnya firman Tuhan bilang kan tadi ada harta duniawi. Harta duniawi itu nggak melulu bicara tentang uang. Waktu kita lihat ada orang yang susah, terus kita kasih uang. No, bukan bicara tentang uang atau benda fisik yang bisa kita kasih sama mereka. Kita bisa berikan sesuatu yang kita punya.
Contohnya karena adik-adik masih kecil kan, belum punya uang, kita bisa kasih perhatian, kita bisa kasih semangat, kita bisa tanyai kabar mereka, keadaan mereka. Kita bisa lakukan itu buat mereka. Dan nggak cukup cuma dikasih semangat, kita bisa berdoa buat mereka. Itu jauh lebih berarti. Waktu adik-adik datang, melihat orang-orang yang sulit, waktu kita mau datang sama mereka dan kasih semangat dan berdoa buat mereka. Tapi kalau adik-adik juga punya berkat yang berlebih, nggak salah kok ngasih bantuan buat mereka. Itu juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu sebenarnya pesan firman Tuhan hari ini. Yang Kak Daniel juga rindu, kita semua jadi anak-anak Tuhan yang nggak cuek sama sesama. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia penuh belas kasihan sama hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Kita yang berdosa, tapi Tuhan sayang sama kita. Masakan kita nggak mau sayang sama sesama kita? Iya nggak? Oke. Karena kita semua udah dengar firman Tuhan, Kak Daniel mau kasih tantangan buat kalian semua. Jadi ini tantangan buat kita semua. Tantangannya apa, Kak? Nah, tantangan minggu ini, Kak Daniel mau ajak kalian semua untuk lakukan 2 hal. Tantangannya yang pertama adalah menyapa orang di sekitar kita. Contohnya, minggu ini, waktu kalian bangun pagi, kalian harus menyapa papa dan mama. Selamat pagi papa, selamat pagi mama. Kalau papa mama mau berangkat kerja, hati-hati di jalan papa, mama. Atau kalian lagi di sekolah, kalian ketemu sama satpam atau yang bersih-bersih sekolah. Kalian harus ucapkan selamat pagi Pak Satpam, selamat pagi Tante, selamat pagi Ibu. Kalian ucapkan selamat pagi sama mereka. Yang kedua adalah berbagi dari apa yang kalian punya. Contohnya, apa sih Kak yang bisa kita bagikan? Contohnya, kalian bisa bagikan makanan. Misalnya nih, dari rumah papa mama udah bekalin kalian dengan makanan yang enak. Banyak gitu ya. Ada roti, ada jus, ada ayam goreng. Misalnya papa mama bekalin kalian makanan. Kalian bisa share sama teman-teman kalian. Contohnya, kalau rotinya ada 2, kalian bisa bagi 1 ke teman kalian yang rasanya kayaknya dia harus aku kasih deh gitu. Atau mungkin kalian ada sesuatu yang berlebih, misalnya ada mainan di rumah yang udah nggak kalian pakai, kalian bisa bagi, kalian bisa kasih sama teman-teman kalian yang membutuhkan. Itu 2 tantangan minggu ini. Kak Daniel percaya banget kalian pasti bisa melakukannya, dan jangan sampai lupa bahwa Tuhan mengasihi kalian dan kita harus menjadi terang bagi sesama kita. Sampai ketemu di pesan selanjutnya ya. Bye-bye! Adik-adik, tadi Kak Daniel sudah kasih kita tantangan ya. Benar, tantangan untuk menjadi sahabat yang tidak cuek dan mau peduli. Sekarang kita mau mengunci tantangan itu dengan super kebenaran dan super ayat kita hari ini. Mantap! Gimana kalau kita baca dulu super kebenarannya ya, Kananda? Jadi adik-adik siap-siap ya. Super kebenaran kita adalah, kita belajar dulu gerakannya. Gimana ya? Kasih Yesus membuatku peka dan peduli pada temanku. Gimana ya? Kasih Yesus, taruh tangannya di dada. Kasih Yesus membuatku peka. Dan peduli pada temanku. Rangkul gini kan Anda. Pada temanku. Sekali lagi ya, bareng-bareng ya. Udah hafal kan ya? Hafal, oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Kasih Yesus membuatku peka dan peduli pada temanku. Yeay. Mantap. Keren banget. Oke, sekarang kita mau super ayat bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Saya sekarang semuanya ambil Alkitab, kita mau sama-sama baca Alkitab. Dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Kita baca bareng-bareng ya. Ayo. Pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Oke, sekali lagi ya, kita baca perlahan-lahan dan bersama-sama. Oke, siap. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
Wow, ingat ya adik-adik, kalau kita sudah melihat, kita jangan cuma sampai di melihat. Bener. Dan juga kita tidak boleh menutup hati kita. Bener, karena ada Yesus di dalam hati kita. Yeay, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk menjadi seorang sahabat yang baik dan bukan cuma kata-kata doang. Bener, tapi itu tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih. Yeay, siapa yang hari ini mau mulai untuk menjadi seorang sahabat yang baik? Angkat tangan. Aku. Oke, yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sama-sama mau belajar Tuhan untuk menjadi seorang sahabat, seorang teman yang mau peduli dengan sekitar, yang mau peka dengan sekitar kami, sehingga kami Tuhan bisa terus memancarkan kasih-Mu kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik semua, kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow, Keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik, kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial, dan hadiahnya adalah Syuting bareng Super Bowl Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Daniel. wah. Dan bisa jadi ini syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Wow. Mungkin juga ke tempat rekreasi. Pokoknya kita akan ajakin 1 orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Superbook. Seru banget Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Gak sabar. Makanya adik-adik kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Papa, Mama, dan adik-adik semua, hari ini Kak Nanda mau kenalin kalian ke salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karena nonton salah satu animasi dari Superbook loh. Penasaran kan? Yuk kita nonton kisahnya. Bagi teman-teman Kiel, sebuah ejekan hanyalah sekedar canda tawa. Namun tidak bagi Kiel. Perkenalkan, nama saya Kiel, kelas 5, umur 11. Suatu hari, Kiel mengalami satu kejadian yang membuat dia sangat terpukul. Saya orangnya minder. Saya di sekolah dibully karena saya giginya maju kayak kelinci. Saat di sekolah saya disuruh gurunya mingkem, tapi saya tidak mau mingkem. Saat saya mingkem, saya tidak bisa napas. Waktu aku diajakin, teman-temanku pada ketawa. Perasaan aku marah dan sedih. Perkenalkan, nama saya Susanti, ibunya Yeskiel Setiawan Wijayanto. Seringnya ya kalau main sama anak kecil di rumah gitu, ndak pernah keluar gitu, ndak. Apa nanti kalau sudah menjak remaja, saya takutnya nanti dibully teman-teman, nanti dinano teman-teman. Saya tuh takutnya ya gitu. Ya memang sih saya kalau dimarahi, kalau dianu diem aja ya, ndak usah bales apa, ndak usah apa. Bertahun-tahun Kiel menyimpan semua perasaannya dalam hati. Sampai suatu hari, ia diajak mengikuti sanggar belajar School of Life di dekat rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan satu kisah Alkitab dari Superbook yang menyentuh hatinya.
Saat aku pertama kali di School of Life, saya malu dan takutnya diejek sama teman-temannya. Ketika saya datang, ternyata saya tidak diejek lagi. Ketika di Seoul, saya suka pelajaran membaca Alkitab dan melihat Superbook. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Saya suka kisah Yusuf. Saya adalah orang yang penakut. Mesti saya diejek-ejek sama temannya. Setelah itu saya berdoa agar saya menjadi pemberani. Belajar mengampuni seperti Yusuf. Dia sudah mau ikut pelayanan, bahkan sudah ikut doa ketika kumpul sama teman-temannya, sudah mau bergabung dengan teman-temannya. Dia sudah mau belajar mengampuni. Kayak Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Sekarang aku di sekolah menjadi orang yang bukan pemalu. Sekarang aku sudah tidak diejek lagi. Saat saya diejek lagi, saya sudah mengampuni orang itu. Tuhan, saya mau mengampuni teman-teman saya yang lagi membuli saya. Berkati dia agar menjadi orang yang bukan mengejek aku lagi. Lewat Superbook dan Sanggar Belajar School of Life, Tuhan memulihkan hati Kiel. Kini, Kiel terus bertumbuh dengan penuh keberanian. Terima kasih School of Life dan terima kasih Superbook. Papa mama semua, kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari papa mama semua. Dan Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan papa mama lainnya. Buat papa mama yang hari ini mau mendukung kami, caranya gampang banget. Papa mama bisa langsung scan QR code yang ada di layar kanan papa mama, lalu dukung kami. Berapapun dukungan dari papa mama semua, pasti kami pastikan akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.